Hai minasan, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita anime yang pastinya bakalan menarik buat kalian tonton. Judulnya adalah Jitsuara Psycho Desita, sebuah adaptasi dari manga yang alur ceritanya tuh lumayan menarik. Ini menceritakan seorang anak yang selalu dibully saat SMP, yang membuatnya memilih untuk mengurung diri menjadi hikikomori. Tapi siapa sangka, dirinya yang lagi asyik rebahan, dia malah terpilih untuk reinkarnasi ke isekai. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai videonya. Tapi jangan lupa ya buat bantu like, share, dan subscribe channel ini, biar aku lebih semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Jadi, cerita berawal dari seorang anak yang memurung dirinya di kamar selama 5 tahun. Nah, anak tersebut memurung dirinya karena dia dibully sejak kelas 3 SMP. Hal itu tentu saja membuat anak itu menjalani hidupnya tanpa arah dan kehilangan harapan. Terus saat dia memainkan HP-nya, sebuah cahaya muncul dan tanpa disangka dia malah bertemu dengan sosok gadis yang mungkin seorang dewi dan bilang kalau anak tadi terpilih untuk reinkarnasi ke isekai. Setelah melalui hasil penyeleksian, tentu saja membuat anak itu kebingungan dan mengira kalau dirinya mati saat ada di kamarnya. Kemudian sang dewi itu bilang kalau di dunia barunya adalah dunia di mana sihir adalah hal yang mutlak. Dan sang dewi memberinya kemampuan yang pastinya overpower agar dia tidak kesulitan dalam hidup di isekainya nanti. Dan berharap anak itu dapat menikmati kehidupan keduanya. Di sini, anak itu ingin kehidupan yang damai, di mana dia ingin menonton anime dan main game sampai tertidur. Karena menurutnya kehidupan seperti itu yang paling luar biasa. Yang akhirnya, dia pun mau untuk reinkarnasi. Di sini, dia pun berniat untuk menggunakan kemampuan yang diberikan oleh sang dewi untuk hidup damai dan bermalas-malasan. Dan setelah bereinkarnasi, dia pun terlahir kembali menjadi seorang bayi dari seorang raja. Dan sang raja pun sangat senang karena anaknya seorang laki-laki dan lahir dengan sehat. Ia pun bilang ke istrinya yang bernama Gislot kalau anaknya mirip dengan mereka dan di dada kirinya juga terdapat lambang kerajaan yang membuatnya merasa kalau bayi tersebut adalah anak mereka. Anak itu pun tersadar kalau dia terlahir kembali dari sebuah keluarga kerajaan dan bilang kalau dia anak ke-8. Maka dia bisa memurung diri sambil malas-malasan. Kemudian tiba waktunya untuk mengukur energi sihirnya, dan bola sihir digunakan pun langsung mengeluarkan cahaya yang amat terang dan aura yang sangat kuat. Sang raja pun dengan bangga bilang kalau anaknya adalah keturunan darinya dan putri kilat yang telah mengalahkan Raja Iblis. Namun tak disangka hasilnya pun keluar dan levelnya ternyata hanya berlevel 2. Hal itu membuat sang raja kaget karena anaknya tidak memiliki atribut lain dan hanya menguasai sihir perlindungan. Hal itu saja membuat kecewa karena anak seperti itu bisa lahir dari bibit unggul seperti mereka. Mereka pun langsung memiliki firasat buruk akan kelahiran anaknya itu, yang akhirnya mereka memutuskan kalau begitu Pangeran Reinhardt yang baru lahir itu dinyatakan telah meninggal. Mendengar hal itu membuat bayi itu kaget, padahal dia baru bereinkarnasi akan tetapi mengira akan segera dibunuh. Dan merasa kalau kehidupannya yang sekarang sama saja dengan kehidupannya yang dulu. Namun ternyata sang raja menyuruh anak buahnya untuk membuang bayi itu ke hutan. Lalu tanpa basa-basi lagi pengawal pun membawa bayi itu ke hutan. Di sisi lain, sang dewi yang melihat itu merasa kebingungan. Karena di sini sang dewi telah memberi bayi itu dengan kekuatannya yang sangat besar. Akan tetapi tidak ada orang yang menyadarinya. Dan ternyata dia mengatur level bayi itu berada di level 1002 dan alat pengukuran sihir di dunia itu hanya menampilkan 2 digit saja. Jadi alat tersebut hanya memperlihatkan 02 level saja. Namun sang dewi juga lupa menambahkan atribut elemen kepada bayi itu. Shin pun berpindah ke si bayi yang merasa dalam keadaan bahaya karena sudah dibuang di dalam hutan. Dia yang mengingat kalau dirinya bisa menggunakan sihir pelindung pun langsung mencobanya. Dan siapa sangka bayi yang baru lahir bisa menggunakan sihir. Dan dia pun menganggap kalau menggunakan sihir sangatlah gampang.
Dia pun menyadari kalau sihirnya bisa membuat apapun selagi bisa dibayangkan olehnya. Si bayi kecil itu merasa kalau kekuatannya melebihi perkiraannya. Terlebih lagi, hal itu tidak menguras energi sihir sama sekali. Namun tiba-tiba, muncul binatang buas yang membuatnya terkaget-kaget. Bayi kecil itu pun menggunakan sihirnya untuk melindungi dirinya. Kemudian si bayi kecil itu pun menggunakan sihirnya untuk menyerang menggunakan pohon atau apapun yang ada di sekitarnya. Menerima serangan yang tidak ada habisnya, monster itu pun menyerah. Kemudian si monster itu bercerita kalau dia berencana makan si bayi untuk mengisi kembali energi sihirnya. Lalu saat si monster bicara sana-sini, tiba-tiba si bayi kecil punya ide menggunakan sihirnya untuk berbicara, yang membuat monster itu kaget. Sang monster pun menanyakan siapa nama bayi itu. Awalnya ia akan menggunakan nama pemberian raja, namun ia memilih untuk menggunakan nama Haruto dan bercerita kalau dia dibuang. Si monster merasa kalau Haruto memiliki energi sihir yang melebihi batas kapasitas manusia, dan monster itu malah salah mengira Haruto adalah reinkarnasi dari Raja Iblis, yang membuat Haruto memiliki sebuah ide supaya ia tidak diremehkan. Monster Kun langsung tercengang dan langsung berlutut sambil minta si Haruto untuk membunuhnya. Haruto tidak berniat melakukannya selama dia tidak menyerangnya lagi. Si monster Kun berjanji akan hal itu dan mempersembahkan dirinya kepada Haruto. Singkat cerita, Haruto merasa tubuhnya lemas dan mulai jatuh ke tanah, yang ternyata dia mulai merasa kelaparan. Mendengar hal itu, si monster yang bernama Flay pun langsung berubah ke wujud manusianya untuk memberi Haruto susu. Di sini Haruto pun kaget melihat boing-boingnya. Namun tiba-tiba ada sebuah suara yang terdengar mendekat. Ternyata itu adalah seorang kesatria yang berniat untuk menjemput Haruto. Namun hal itu langsung ditolak mentah oleh Flay. Kesatria itu pun bilang kalau anak itu adalah kerabatnya. Karena ada beberapa alasan dia dibuang. Ia berniat untuk membesarkannya. Dan ia juga merasa kalau bayi itu sudah kelaparan dan dia berniat memberikan sebuah susu kepada bayi itu. Kesatria tidak bisa membayangkan kalau Flay bisa membesarkan anak manusia. Kesatria itu tidak peduli dengan level Haruto yang dianggap tidak mempunyai potensi. Ia ingin Haruto tetap hidup, dan akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Singkat cerita, 9 tahun telah berlalu dan Haruto mulai tumbuh sebagai anak dari keluarga Ko, di mana ia memiliki seorang adik yang bernama Charlotte. Namun dia merasa kalau Charlotte membencinya. Hal itu saja membuatnya sangat bersedih. Clay yang bekerja sebagai pelayan juga bekerja dengan sangat baik, yang membuat Charlotte menyukainya. Shin pun berpindah di kamar Haruto di sini. Terlihat kalau Haruto ada dua, yang ternyata selama 9 tahun terakhir Haruto meneliti tentang sihir pelindung dan berhasil membuat macam-macam barang dan juga robot salinan ini. Kemudian Haruto dipanggil oleh ayahnya untuk berlatih pedang. Di sini Haruto menggunakan sihir pelindung untuk menutupi kelemahan fisiknya dan Haruto pun menyerang ayahnya. Ayahnya pun mencoba untuk menyerang. Akan tetapi dengan mudah Haruto menghindarinya. Ayahnya pun bilang kalau Haruto harusnya tidak bisa menghindarinya. Ada hal yang aneh tentang dirinya. Haruto juga mengetahui hal itu. Dulu ia mencoba mengukur levelnya menggunakan alat 3 digit, akan tetapi hasilnya sama dan tidak memiliki atribut elemen apapun. Haruto pun mempertanyakan kekuatan apa yang diberikan oleh sang dewi. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat kedua orang tua Haruto sedang mempertanyakan kekuatan yang aneh dari Haruto. Sang ayah bilang kalau Haruto mungkin ras iblis yang terlahir kembali. Berdasarkan informasi rahasia dari keluarga kerajaan, dahulu pernah ada orang yang berhubungan dengan ras iblis. Walaupun sangat langka, tapi Haruto terlahir dengan ciri-ciri itu. Akan tetapi di sini Haruto tidak mempunyai tanduk dan ekor, tetapi dia mempunyai lambang kerajaan yang mempunyai kekuatan misterius yang belum bisa dipahami, dan mungkin ada rahasia di balik Flay yang memuja Haruto. Namun ibu Haruto tetap menganggap Haruto sebagai anak biasa dan mereka pun berniat untuk membuat anak-anak mereka bahagia apapun hal yang terjadi. Charlotte yang terbangun pun mendengar percakapan mereka.